Enggak, diingetin. ini lagi bahas otak nih. Belum bakar-bakar. Ini lagi bahas otak. Dok, anak saya tuh lambat bicara. Tadi dulu, terlambat bicara apa nggak bisa bicara? Oke dok, ada nggak sih pasien yang udah masuk ini gara-gara gagal nyalek? Tiba-tiba bapak ibunya meninggal gitu, Oke. dimakan hiu misalnya. Contohnya. Contoh. Pengobatan itu tidak menghilangkan sesuatu tapi mengontrol sesuatu. Kamu tidak sendiri, Dio Mukti di sini ngobrol bareng Dokter Diat. Tepuk tangan. Ya Allah, penonton saya 4.000. Ini adalah Dokter Diat, psikiater dari Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma NTB, Provinsi NTB ya? Yes. Oke, ini banyak sekali yang request sebenarnya dok. Oh ya. Iya, banyak yang request pengen dengerin, ini dong mental health gitu. Akhirnya oke, saya punya teman Dokter Diat. Oke, dan kebetulan tadi udah sebenarnya kita ngobrol ya. Iya. Kebetulan begitu buka IG langsung muncul ini Dokter Diat. Nah, langsung saya hubungi. Gimana sehat dok? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Ya, sehat. Tetap jiwa aman berarti ya. Ya, itu yang sering ditanya tuh. Itu sering ditanya sama pasien terutama. Dokter hari ini udah berapa? Kalau di total saya sudah ini yang ke 80. Dokter udah bicara dengan 80 orang hari ini. Masih sehat dong? Nah pertanyaan pertama tuh sebenarnya ini kegelisahan, hampir pertanyaan yang agak unik juga sebenarnya nih dok ya. Gimana Mas Dio? Kalau misalnya psikiater atau mungkin psikolog Ah. terkena gangguan jiwa itu ngobatin sendiri apa ngobatin sama orang lain? Enggak dong. Enggak dong. Pasti minta tolong temennya. Oh iya. Pasti minta tolong. Jadi kita butuh juga teman bicara. Ya, pasti bisa kalau misal ada satu gangguan. Nah, kalau gangguan tuh udah terasa tuh. Kan ada dua elemen tuh ya buat apa sih panggilannya kalau untuk podcastnya? Temen nonton lah gitu. Buat teman nonton di rumah. Iya. Jadi ada dua tuh. Jadi ada dua ketika kita mengetahui saya gangguan apa enggak sih. Ada dua poinnya. Satu, distress namanya. Enggak nyaman tuh perasaannya, pikirannya itu enggak nyaman. Dan yang kedua ada namanya disability. Ketidakmampuan kita melakukan kegiatan sehari-hari. Dua itu Mas Dio. Nah kalau sudah saya merasa kayaknya ada sesuatu yang enggak nyaman nih di perasaan dan pikiran. Tapi aktivitas harian saya masih oke. Oke, berarti cuma hanya perlu memperbaiki beberapa problem yang. Tapi kalau sudah dua-duanya sebaiknya konsultasi ke profesional. Nah, profesional itu bisa psikiater atau psikolog gitu. Tinggal nyari teman, cari waktu kapan bisa saya mau konsultasi. Itu bisa lah. Bisa, oke. Nah ini juga nih pertanyaan yang sebenarnya ini mendasar tapi banyak orang bingung. Apa bedanya psikolog sama psikiater? Itu. Iya. Itu pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan gitu. Psikolog itu adalah sarjana psikologi yang melanjutkan sekolah magister dan mengambil profesi sebagai psikolog klinis. Sedangkan kalau psikiater itu seorang dokter. Ya, jadi sekolah S1 kedokteran, mengambil profesi dokter, kemudian sekolah lagi dia 4 tahun sampai 5 tahun untuk menjadi seorang spesialis kedokteran jiwa. Jadi dia itu jadi psikiater. Jadi beda ya karena terus banyak yang nanya juga. Metodenya gimana, Dok? Metodenya kalau psikolog lebih banyak ke teknik psikoterapi, terapi perilaku gitu. Kalau dokter mana? Dokter ada variasi tambahannya selain itu, yaitu bisa menggunakan obat-obatan. Gitu. Kan dokter soalnya. Dokter, oh iya. Jadi lebih sesimpelnya tuh psikolog nggak ngasih obat, dokter ngasih obat. Bisa juga memberikan obat. Bisa juga memberikan obat. Jadi cuman khawatirnya gitu kalau ini harus hati-hati ngomongnya ya. Ini kalau psikiater itu kan di stigma juga ya. Ntar pas dia mau main ke dokter dia nanti dikasih obat kan nggak gitu. Oh iya. Jadi kalau ke psikiater itu nggak mesti harus bakal dapat obat gitu. Tapi bisa nulis resep maksudnya. Bisa gitu. Karena dokter. Iya. Begitu Mas Dio. Itu simple. Oke penonton saya udah nambah 2.000 lagi. Oke ini kan dia banyak nih. Ini kita langsung aja nih dok ya. Ini baru-baru aja kemarin ya sebenarnya ini juga agak sedih juga ya seorang atlet yang suicide gitu ya. Padahal kan dalam katanya olahraga jadi salah satu pemicu untuk kita tetap sehat ya. Tapi pada akhirnya dia seorang olahragawan atlet melakukan itu sangat disayangkan. Padahal dia atlet yang berprestasi gitu ya. Separah itukah gitu ya permasalahan gangguan jiwa itu di Indonesia ini dok? Jadi kalau kita lihat ya Mas Dio, kalau kita bicara tentang kasus yang pertama dulu ya sebelum kita lihat angka epidemiologinya. Jadi setiap orang bisa punya peluang untuk mengalami gangguan jiwa. Which is kalau misalnya ada suicide
dasar dia melakukan suicide itu apa gitu. Apakah memang dia gangguan jiwa berat atau mungkin bisa juga disebabkan oleh reaksi impulsivitasnya dia gitu ya, ketidakmampuan dia atau kecakapan mentalnya itu menghadapi suatu tekanan saat itu. Jadi bisa impulsif, bisa juga memang suatu penyakit jiwa yang udah kronis tapi nggak tertangani dengan baik. Nah, semua orang bisa berpeluang untuk mengalami gangguan jiwa. Tapi kalau kita lihat data epidemiologinya, mungkin Riskesdas saja yang paling nasionalis ya. Kita pakai Riskesdas itu di 2018 untuk NTB itu angkanya yang masalah mental emosionalnya di angka 13%. Jadi bisa dibayangkan dari 100 orang ada 13 yang memiliki masalah mental emosional. Terus kalau kita tanya, kalau depresi berapa dok? Nah itu salah satu korelasinya dengan yang suicide. Itu angka 8%. Tinggi. Sedangkan yang selalu banyak kita gaung-gaungkan itu kan sekarang tentang bebas masuk, ya kan? Itu gangguan jiwa berat, ODGJ gitu. Itu angkanya cuma 0,26%. Iya. Kita boleh nggak kita bilang ibaratnya yang gangguan jiwa berat itu berada di puncak finalnya gitu ya mungkin ya? Kita gak bisa mengatakan bahwa itu sebagai rangkaian ya dari mental emosional akan jadi depresi. Enggak, dia berbeda, berdiri sendiri. Ya, dan nanti mungkin kita akan diskusi. Cuman begini, cara pandang kita terkait mental health yang terjadi di masyarakat itu perlu dirubah. Makanya tadi di awal ada Mas dia bilang stigma gitu. Itu mulai stop sekarang tuh. Kenapa? Karena yang 13 sama 8% ini gak pada kesentuh gara-gara stigma. Kasihan gak ada yang akan fokus untuk pembinaan itu. Mental emosional sekarang sudah dikembangkan di layanan primer oleh Dinas Kesehatan. Jadi sudah ada screeningnya. Nanti deh habis acara kita screening Mas Dio. Oke. Oh boleh. Ini Umam, Al, Mbak Fatma juga perlu kayaknya. Boleh. Ya, nanti kita screening. Itu simple banget. Bahkan di alat di aplikasi yang dimiliki oleh Rumah Sakit Jiwa Mutiara memang ada tuh. Alat screeningnya. Jadi ketika kita lakukan itu, kadang kan namanya awam ya, nggak tahu. Saya ini ada problem apa enggak? Dicek aja. Ketika ada, bukan diagnosis itu. Tapi ini saya harus ngobrol deh, bicara deh sama dokter Diat. Sesimpel itu. Jadi bukan langsung melabel aku kayaknya gangguan. No, enggak gitu. Enggak gitu. Kita bicarakan dulu problemnya apa. Karena namanya alat ukur itu alat untuk membantu seseorang untuk bisa mengetahui dia dalam posisi apa saat ini, kemudian apakah sudah saatnya untuk melakukan konsultasi ke profesional. Gitu. Bukan yang pakai 300 soal tuh bukan? Itu kalau Mas Dio mau naik jabatan. mau jadi pejabat publik itu. Baru dites. Soalnya kemarin terakhir ketemu sama dokter Diat waktu ngurus itu sebenarnya. Soalnya aneh-aneh. Periksa juga kan? Itu untuk naik jabatan. Misalnya dari sebelumnya adalah hanya supporter saja, tiba-tiba mau jadi P3K. Kan harus dilihat dong. Ini calon pejabat publik gimana nggak dievaluasi dong. Kan gitu, dicek dulu. Ada lagi, tes itu kan banyak ragamnya. Ada yang 180, biasanya itu untuk yang pasien. Itu simple. Nah, terus ada yang 338 RF. Nah itu tuh yang calon-calon pejabat publik. Ada yang lebih kompleks lagi, yang 567. Nah itu biasanya untuk seleksi yang misalnya militer atau yang mau misal nanti Mas Dio ntar lagi beberapa tahun ke depan mau naik eselon 2 tesnya pakai gitu. Lebih kompleks lagi. Saya pengen nyalon jadi Oke, ini sebenarnya saya gatel sebenarnya mau tanya ya, cuma kayaknya bukan ranah kita ya, bukan tempatnya ini. Ini saya sampai riset dok tentang ini ya, tentang kesehatan mental ini ya, termasuk juga data dari Kemenkes RI yang mana dibilang 1 dari 10 orang terkena gangguan jiwa itu di Indonesia. Kalau misalnya dia jumlah penduduk Indonesia itu 271 sekian miliar gitu ya, berarti kurang lebih sekitar 27 juta masyarakat yang terkena gangguan jiwa. Dan itu lebih ke Gen Z 15 sampai 24 tahun. Di atas 15 tahun ya. Benar, di atas 15 tahun dan sekitar 2%, 60%-nya dari 2% itu punya keinginan untuk bunuh diri. Betul. Iya, 10,4%-nya rela untuk sadar untuk berobat. Sisanya tidak. Sekitar 30 sekian persennya enggak. Nah, itu apa penyebabnya sebenarnya itu? Problem utamanya kalau kita bicara masalah kesehatan jiwa tentu tidak luput dari namanya kalau kami di kedokteran nyebutnya psikodinamika, alur kehidupan seseorang sampai dia mengalami sebuah masalah kesehatan jiwa.
Jadi ada beberapa risiko ya. Kalau di kedokteran jiwa itu nggak bisa. Kalau misalnya Mas Dio nih batuk, jelas penyebab infeksinya apa gitu. Ya. Wah ini banyak minum es nih. Nah, jadi ada banyak. Pertama bisa aspek biologikal. Nah ini yang terkadang jarang sekali dibahas. Aspek otak, aspek masalah di fisiknya, di organiknya kalau ke bahasa kita, di tubuhnya. Nah itu nggak pernah dibahas tentang kesehatan jiwa. Padahal sebenarnya ini memiliki peranan yang cukup penting. Ada namanya zat kimia di otak atau neurotransmitter. Nah itu yang sering nggak balance, yang menyebabkan seseorang mengalami cemas, depresi, bahkan gangguan jiwa berat atau psikotik. Nggak balance di situ. Ada yang dalam kondisi yang sangat meningkat banget sehingga muncul halusinasi. Ini pemicunya banyak. Bisa karena stres yang berkepanjangan, bisa karena penggunaan zat. Oke, narkoba. Iya. Boleh nyebut itu nggak? Boleh nyebut narkoba. Memang narkoba kan sisi negatifnya kan. Iya. Contoh. Oke. Nah, itu bisa menyebabkan kerusakan di otak. Bahkan yang lagi ngetren sekarang tuh. Apa itu? Nah, itu nggak tahu tuh. Saya nggak tahu. Namanya judi. Oh, judi online. Astagfirullahalazim. Bakar. Nah, itu dia. Terima kasih penonton. Enggak, ini lagi bahas otak nih. Belum bakar-bakar. Ini lagi bahas otak. Ya, itu mempengaruhi reward system di otak. Sehingga dopamin ejeknya terganggu. Kalau kita zat kimia terganggu, itu yang bikin nagih. Hampir sama kayak makan narkoba. Itu kerusakan di otak tuh. Sehingga butuh apa? Butuh obat ini untuk mengembalikan itu. Oke. Jadi banyak yang bertanya kepada dokter, "Dok, kalau misalnya saya datang ke dokter dan dapat obat, saya kecanduan enggak?" Itu yang sering ditanyakan itu. Iya. Mau dari adik-adik, mbak-mbak, nenek-nenek, ina-ina, semua nanya begitu. Okay. Nah kita harus jelaskan lagi, ini problemnya ada kesulitan, ada masalah di otak. Itu yang harus kita bereskan. Karena kalau beresin di otak, nggak cukup hanya dengan olahraga. Itu. Jadi harus diberesin nih. Ini ada satu. Yang kedua, ada namanya psikososial, pola asuh, bagaimana dia tumbuh, ya, bagaimana perjalanan kehidupannya dia dari kecil sampai dia dewasa itu bagaimana pola asuh yang diberikan oleh orang tuanya itu bagaimana. Bagaimana peran dari kedua orang tuanya membina dia, bagaimana saudara-saudaranya, bagaimana sekolahnya itu di sini. Ya. Kemudian ada lingkungan. Nah, circle-nya gimana? Nah, itu yang sering dibahas tuh kalau kasus-kasus misalnya untuk remaja yang banyak tuh toxic circle. Kasus-kasus bully munculnya di situ, perundungan munculnya di situ. Nah, ini nggak berdiri sendiri ya Mas Dio. Jadi ketika orang mengalami suatu gangguan jiwa, ini semua aspek berpengaruh. Saya nggak bahas yang keempat kelima karena ini cukup kompleks ya. Ada budaya di situ, ada spiritual and religi di situ. Tapi kita ini kasusnya kompleks banget. 3 aspek ini saja yang dominan, yang sering menyebabkan masalah kesehatan jiwa. Mau cemas, depresi atau gangguan jiwa berat seperti psikotik gitu Mas Dio. Oke. Ini 3-tiganya berat juga sebenarnya. Gak bisa dibilang ringan ya, kita 3-tiganya berat. Nah, ini kan otomatis ya, dari 3-tiganya ini kan pasti ada triggernya. Ada triggernya. Yang sampai ibaratnya ini ada pintu nih yang membuka ke situ. Gitu. Nah itu pintunya ini di mana sebenarnya tempatnya itu? Tanda-tandanya kayak atau apa kayak gitu? Oke. Kalau kita lihat kalau di biological itu memang kalau yang memang bawaan ada ya, kalau anak-anak itu bisa terdeteksi lebih cepat. Kedepannya dia akan ada problem apa tidak. Dilihat dari lahir tuh. Sekarang tuh lagi ngetren tuh. Anakku yang sering dibawa tuh. Kadang, "Dok, anak saya tuh lambat bicara." Tar dulu. Terlambat bicara apa nggak bisa bicara? Terlambat bicara. Ntar dulu. Terlambat, coba bawa anaknya gitu. Ternyata anaknya tuh bisa bahasa Inggris. Tapi bapak ibunya nggak bisa bahasa Inggris. Oh berarti apa yang ditonton sama anaknya berarti. Jadi ada block communication di rumah. Nah itu bisa deteksi. Terus yang kedua ada anak yang agak difficult tuh agak susah. Itu rewel banget, nangis, susah banget ditenangkan. Ya. Atau ada anak yang aktif banget. Ya, kalau diajak podcast di sini, wah udah enggak keruan nih. Ada tuh. Nah, itu bisa deteksi di awal. Itu ada namanya gangguan pemusatan perhatian bahasa kita atau ADHD. Ada juga yang memang anaknya fokus banget. Fokus main terus. Mau ada gempa bumi kayak apa dia. Autism. Nah, itu bisa kelihatan dari awal tuh.
Ini ada problem tuh di awal gitu. Nah, yang agak kita perlu waspadai itu ketika mulai masuk SD. SD SMP. Nah, itu kita perlu lihat tuh. Satu, perilaku. Ya, perilaku. Nah, biasanya di situ terjadi perubahan perilaku. Ada anak yang memang enggak berani untuk masuk sekolah. Biasanya karena terdampak karena perundungan, bullying. Gitu. Atau misalnya konflik sudah mulai muncul tuh saat mereka itu sudah bisa memaknai konflik. Ini mohon maaf nih, kalau di luar negeri, di beberapa literatur yang saya baca, mereka punya deteksi untuk anak-anak yang orang tuanya divorce. Ya, atau perceraian. Mereka dideteksi, mereka dicatat untuk didampingi proses tumbuh kembangnya. Tapi kita belum punya itu. Oke. PR1. Ya. Ada yang nanya tuh, dokter, kalau misalnya mau tidak mau kita harus berpisah dengan pasangan, tuh gimana? Anak saya pasti gangguan dong. Enggak. Enggak gitu, enggak matematik begitu. Harus ada yang mengambil peran. Contoh kan ada namanya musibah ya, tiba-tiba bapak ibunya meninggal gitu, dimakan hiu misalnya. Contohnya berat. Agak berat lagi. Hiu. Iya, diserang Godzilla kenapa? Ya maksudnya begitu. Nah, jadi kan ini anak akan tumbuh dengan tanpa papa mamanya itu. Nah, ini harus ada yang ngambil peran. Nah, bisa kakek neneknya itu ambil peran memberikan pendampingan untuk proses dia tumbuh sampai di usia 18 tahun. Terus kalau nggak ada kakek neneknya, mukanya juga mungkin ikut juga termakan hiu tadi, omnya, tante, bisa. Ini lagi serius tapi pas bilang makan hiu kok jadi lucu. Terus. Saya agak susah nyari Oke, dimakan hiu. Tentunya makan hiu. Ya, itu bisa menjadi problem Mas Dio gitu. Kalau nggak ada yang mengambil peran. Nah, problemnya kita di masyarakat nggak ada yang mau mengambil peran itu ketika terjadi suatu problem antara orang tua. Dia pisah. Atau mungkin yang paling banyak kalau di NTB itu papanya ke Malaysia, mamanya ke Arab Saudi. Iya. Nah, ini anak tidak ada yang mengambil peran sebagai bapak dan ibu. Nah, ada nenek enggak bisa. Poin itu harus ada figur ayah dan figur ibu, role modelnya gitu. Kalau ada kakek neneknya bisa kakeknya berperan sebagai ayahnya, neneknya sebagai atau om dan tante. Harus sama dok, harus kakek enggak mesti harus satu level juga. Misalnya ada pak D-nya atau ada tantenya yang bisa memberikan peran-peran seperti itu. Misalnya peran ayah untuk memberikan perlindungan, memberikan dia rasa aman, memberikan edukasi tentang mana boleh mana tidak gitu. Kemudian peran tantenya mengambil peran ibunya, memberikan kasih sayang, perhatian, kemudian memenuhi kebutuhan hariannya. Nah itu kan tidak akan membuat anak itu akan jatuh. Memang kalau yang sudah ada kerusakan struktur di awal tidak akan sesimpel ketika yang tumbuh dengan cukup aman sampai usia 18 tahun. Berarti di sini sebenarnya kalau misalnya mau dilihat ya, karena dari tontonan-tontonan kayak misalnya ya, edukasi tentang psikologi, gangguan jiwa. Memang sebenarnya itu harusnya tuh benernya tuh dari sisi anak-anak berarti ya. Yes. Iya, kayak dokter bilang barusan, ya sama juga gitu. Larinya pasti akan ke anak dulu gitu. Yeah. Oh gitu ya. Iya, karena gini. Kalau kita lihat problem yang muncul di usia dewasa, kan sebagian besar lihatnya di satu waktu kan. Nah, berbeda dengan para praktisi kesehatan jiwa. Dia pasti melihat mereview lagi itu perjalanannya. Saya bilang psikodinamika tadi, faktor resiko yang memunculkan. Karena gini, saya Mas Dio nih, tiba-tiba nih para penonton, kami berdua dapat musibah yang sama. Jauh-jauh lah kan. Ya, misalnya tiba-tiba handphone hilang. Oh iya, oke. Misal. Oke lah ya. Oke. Bisa dibeli lah itu. Ya. Dapat cobaan yang sama, maka reaksi kami akan berbeda. Respon kami terhadap cobaan yang sama itu akan berbeda, tergantung bagaimana kami tumbuh. Oh, itu namanya inner child itu bukan? Inner child itu kan ada hal-hal yang belum selesai, traumatis yang belum terselesai. Oh. Cuman banyak literatur yang bilang kita itu sebenarnya punya beberapa kepribadian. Iya betul. Itu kan lebih bagaimana cara kita menghadapi suatu situasi. Iya. Gitu. Bisa kalau tadi handphone hilang, kalau yang misal saya menggunakan misalnya kepribadian saya waktu masih anak-anak, bisa tantrum saya di sini, handphoneku mana gitu. Kalau Mas Dio kan mungkin sambil sisi yang bijaksana. Baik nanti kita bisa beli lagi. Kita akan buat podcast lebih banyak lagi untuk. Tapi gaji 13 habis nih. Gaji 12.
Sebut. Enggak, itu kan relate dengan yang bakar-bakar tadi. Iya, nah ini juga, ini. Nah ini kan kalau kita misalnya lihat kasus yang bakar-bakar itu ya Mbak ya, itu kan penyebabnya faktor itu dilakukan karena si suami seneng judol ya. Judol. Ya, judi online kan ya. Ya, apakah ada korelasinya sindrom baby blues kah atau apakah sehingga akhirnya dia memikirkan untuk membakar suaminya? Dokter? Iya, jadi sebenarnya kalau kita bicara begitu ya, apakah diperbolehkan? Namanya nggak boleh. Apapun alasannya, walaupun misalnya si pasangan judol, ya tidak ada alasan kita untuk melakukan tindak kekerasan, apalagi melakukan pembunuhan. Itu poin yang pertama. Tetapi bagi orang-orang yang memang ada problem, kita nggak tahu ya, itu kan belum dilakukan assessment ya. Ada masalah kesehatan jiwanya tadi sudah bahas, ini baby blues, apapun itu, ya itu bisa menyebabkan terjadinya kendali impulsivitas kita yang terganggu. Gini, seseorang mau membunuh seseorang itu nggak gampang. Nggak usah terlalu berat. Kita bahas narkoba boleh? Boleh. Oke, saya ada misal zat cimeng misalnya. Nah, Mas Dio tidak dalam kondisi problem masalah kesehatan jiwa. Dia nggak dalam kondisi depresi atau lagi masa dan pertumbuhannya bagus. Ketika saya bawa cimeng, Mas Dio, ini ada cimeng, make dong. Kira-kira dia akan make nggak? Tentu tidak. Berbeda halnya ketika satu, dia memang ada problem. Bisa percaya diri, bisa anxiety, bisa lagi gak nyaman lingkungannya di rumah. Ketika dia ditawarkan sesuatu yang tersugesti, ini good untuk help kamu. Itu dia. Nah, itu saya coba analogikan dengan kejadian tadi. Memang gak boleh. Tapi kita perlu lihat apa yang menyebabkan terjadinya seseorang tidak bisa menahan untuk melakukan tindak kekerasan yang tadi sampai melakukan pembakaran itu. Kayak gitulah ya. Oh ya, menarik sih kalau bahas psikopati, kita bisa lama tuh. Psikopati itu bisa, psikopati itu salah satu itu bisa dites juga. Jadi setiap sebenarnya kalau kita lihat beberapa literatur, psikopati itu bisa muncul pada beberapa leader ya. Yes, betul. Tapi kita nggak bisa bilang ini sih kalau untuk yang kasus tadi ya, bahwa dia memang ada gangguan, harus di-assessment dulu. Harus ada studi riset lagi, lebih dalam lagi ya. Betul, jadi biasanya kalau kasus-kasus begini yang saya tangani di rumah sakit jiwa, kita ada namanya visum et repertum psikiatrikum pada pelaku. Kan ada beberapa mungkin yang viral-viral tuh kebetulan dikirimkan ke kita untuk dilakukan assessment apakah memang dia melakukan itu karena gangguan jiwa apa tidak. Oke. Itu kita case close dulu yang itu ya. Ya. Yang tersangka kita case close ya. Karena ini berat banget tuh. Tersangka ya. Kita ambil ini deh. Kita ambil dari sisi korban nih. Kan yang isu yang beredar itu dilakukan karena tersangka sakit hati karena korban judol terus. Gitu. Melakukan judol kayak gitu ya. Judi online kayak gitu ya. Nah, itu masuk gangguan jiwa gak sih judi? Janganlah judi online ya, judi lah gitu. Masuk gangguan jiwa gak sih itu? Masuk. Coba Mas Dio nanti, kan sekarang bukunya nih kita lihat bagus banget nih. Oh iya dong. Sombong. Bukunya mahal-mahal nih. Ada buku yang harganya gak terlalu mahal, itu sekitar 30 ribuan, namanya PPDGJ. Kalau Mas PPDGJ. Pedoman diagnosis gangguan jiwa. Nah, itu kalau mau tanya tentang judi online ada diagnosisnya. Catat dulu ya, saya gampang lupa soalnya dong. Iya. PPDGJ ya. PPDGJ 3. Yang PPDGJ 4 sedang dalam proses di Kemenkes untuk bisa rilis. Itu dijual ini ya? Bebas di ya, media ya? ada. Bebas. Itu buku kedokteran buat para dokter untuk memberikan diagnosis. Nah, kenapa saya sebutkan itu? Berarti ketika nanya judul itu ada masalah, iya masalah karena ada diagnosisnya. Patologis. Jadi patologis. Sisi gangguan jiwanya itu di mana? Ketika dia tidak mampu mengendalikan dirinya untuk menggunakan judi online itu. Jadi dia hampir sama ketika kita bicara tentang narkoba. Narkoba. Jadi ketika dia tidak bisa mengendalikan dirinya untuk main, sugestinya dia mau main itu nggak bisa dikendalikan, berarti sudah dalam bahasa kita itu udah toleransi, sudah nagih.
Ya seperti itu. Jadi ketika dia nggak main ada reaksi pada tubuhnya, withdrawal dia. Kayak kalau nggak main tuh sakau, tuh withdrawal. Nggak nyaman, dia gelisah, cemas, mondar-mandir, emosi, cepat tersinggung. Sekali lagi ntar lagi menang nih pasti nih. Nah, itu. Nah, kalau itu mekanisme di reward system. Oh, Di reward systemnya, di otaknya dia. Oke. Padahal ya coba cari deh. Mana ada, kompleks banget. Asik ya podcast gini bisa discuss. Kadang-kadang dok penontonnya ribut sendiri kayak tadi. Gitu. Kayak tadi ya. Iya. Nggak, maksudnya judi online itu masalah kita bersama loh. Tapi belum ada yang, mohon maaf nih, ini baru diangkat sama Mas Dio nih, yang firm. Coba deh kita lihat berapa sih angka remaja kita yang sudah bermain judi online misalnya. Kalau ya oke. Ada satu lagi, ada game online dulu. Sebelum judi online ini menghancurkan negara api, itu ada game online. Game online itu hampir sama kecanduannya. Yang banyak anak-anak, anak-anak yang begini-begini tangannya sendiri tuh berarti itu pengaruh berarti ya? Okay. Sampai dia lupa belajar, lupa waktu ibadahnya, makan bare dulu, sampai melupakan hal. Nah jadi kan ada dua tadi yang saya bilang, dua dasar kita bilang kita gangguan. Satu ada distress, ketidaknyamanan. Jadi dia nggak nyaman ketika tidak main. Dia nggak nyaman ketika nggak judi online. Yang kedua ada disability. Mas Dio kalau sudah kecanduan judol, nggak jalan nih podcast. Iya. Di pojokan. Gitu. Ini bukti bahwa saya tidak judol ya teman-teman. Jadi enak nih, asik kita dapat Jadi ketika ngomong, jadi nggak ada yang ngawasin, mikir langsung. Ntar dulu. Kita kalau bicara itu tugas siapa kan orang yang terdekat dong. Orang tua dong. Iya. Iya karena memang kayak gini lah, kayak banyak anak-anak kita mungkin sebagai orang tua muda ya, banyak yang agak sedikit nggak mau ribet dengan tantrumnya anak, akhirnya ngasih handphone. Oke. Banyak tuh, banyak betul, gitu ya, kayak gitu tuh banyak. Betul. Ya saya dapat kasus itu ya. Karena tantrum itu juga itu menggambarkan bahwa memang kita pola asuhnya di rumah mungkin perlu ada yang kita selaraskan ya antara suami dan istri. Gitu. Mungkin ada yang ke kanan, ada yang ke kiri ya samain. Papanya di rumah karena nggak mau diganggu udah ya mamanya sudah capek-capek, nggak boleh untuk nanti dibatasin dulu. Kalau umur segini tuh cuma boleh maksimal 60 menit gitu. Tapi papanya pulang karena mamanya misalnya keluar ke pasar dulu, udah masih ribet. Papa mau kerja dulu. Nah, terkadang peran itu perbedaan aturan yang diberikan oleh ini yang membuat anak jadi kelimpungan. Akhirnya ketika dia dapat, mamanya pulang diambil, muncul tantrum tadi. Nah tantrum ini kan gambaran bahwa anak itu agak sulit untuk mengendalikan emosi ya. Itu bisa tumbuh tuh. Kalau kecilnya tantrum tidak diatasi dengan baik, nanti ketika remaja muncul yang banyak problem yang tahu ngebarcode. Apa itu ngebarcode? Sini ada tahu ngebarcode. Apa ngebarcode? Ngebarcode di sini. Oh. Apa? Apa nih? Ini. Oh, oke. Self harm. Kalau bahasa kita self harm. Ya. Jadi itu sebenarnya tujuannya bukan untuk suicide. Bukan. Cari itu perhatian untuk aja. Rilis. Itu jelas itu salah satu poinnya. Itu rilis emosi. Karena mereka nggak tahu, terutama remaja-remaja itu nggak tahu gimana cara mengekspresikan emosi ketika aku mau sesuatu tapi aku nggak diberikan. Karena kalau dulu kan tantrum, sekarang mau tantrum umur segitu malu. Nah, jadi bentuknya seperti itu. Oh, oke. Tapi apa alasannya sampai begini? Emang dengan merilis. Dia menikmati nyerinya. Oh, oke. Ini banyak loh di remaja sekarang tuh kayak gitu. Ya kalau itu bukan banyak lagi. Istilahnya itu udah jadi hal yang menjadi concern kami, makanya muncullah sekarang karena kita tahu bahwa kesulitan remaja itu adalah untuk merilis emosi dan nggak tahu cara mengekspresikan emosi, bahkan mencari teman bicara aja sulit. Muncullah kegiatan kami di komunitas teman bicara sejiwa gitu. Ya itu karena saya juga follow juga sih itu. Siap. Follow dong. Follow. Siap. Oh. Nah, itu iya benar. Itu maksudnya gimana itu? Itu gangguan jiwa enggak? Nah, kalau kita bicara tentang gangguan jiwa kan ada dua tuh. Ada distress sama disability. Nah, kalau kita lihat
kita harus assessment dulu tuh. Dia ngeluarkan itu apa? Konten apa enggak? Kalau konten laporin polisi. Iya. Karena pelecehan toh. Hmm. Nggak boleh gitu. Tapi kalau gangguan jiwa ya harus diobati. Nah, tapi ada namanya penyakit yang menyebabkan orang seperti itu. Orang yang melakukan yang drive seksual apa ya? Kalau saya bilang hasrat seksualnya berlebihan, ya sampai seperti itu, perilakunya seperti itu ada. Namanya mania. Nah, ketika mania idenya banyak, terutama terkait seksualitas, dia bisa melakukan itu. Kalau anak-anak fantasi, tapi kalau untuk orang dewasa itu bisa ke preokupasi atau mungkin waham. Waham, oke. Tapi agak seru sih. Ada ya? Saya belum lihat ya. Ada. Ya maksudnya beberapa di media sosial tuh ada yang begitu, yang maksudnya dia nampakkan kelaminnya habis itu pergi gitu. Kayak ada rasa kepuasan habis begitu terus begini. Ya kalau itu kan itu masuk nanti baca di ini ya. Di buku itu. Oh, ya? ada. Oh, oke. Beli buku itu. Bahkan kalau misalnya yang apa namanya dia bisa ejakulasi dengan benda ya, ada dalaman ya itu fetishnya ya itu ada dong. Anda tahu, Fet? Udah kita minum dulu dong. Oh gitu. Sila. Ini seru nih, seru. Ini yang sekarang juga lagi ngetren itu adalah narcissistic personality disorder. Nah ini dia, itu masuk juga tuh. Itu Gen Z itu sekarang. NPD. Iya, NPD. Itu sekarang Gen Z itu pada ini lagi ngebahas yang itu doang. Ini kan manipulatif, ngerasa playing victim, ngerasa dipermainkan. Cuman kita perlu lihat. Kalau nggak ada Gen Z, nggak mungkin di podcast ini kita akan membahas itu. Iya, benar, sepakat. Karena emang studi kasusnya lebih banyak ke Gen Z sebenarnya. Yes. Gen Z itulah yang mengangkat tentang mental health. Ya. Betul kan? Coba deh, zaman kita, ini kan milenial semua nih. Iya. Zaman kita. Alpha. Boomer. Generasi boomer. Baby boomer. Oh, ketawa dokter kan. Gak enak bahas boomer kan. Jauh banget ya. Jauh banget ya. Maksudnya Gen Z itu adalah apa ya kalau saya bilang, kalau di militer tuh letting ya. Iya. Angkatan yang memang sangat concern di mental health. Itu yang menyebabkan pembahasan kita juga muncul. Kemudian di media sosial juga. Coba deh tanya Gen Z yang tidak follow akun-akun psikologi. Iya, betul. Yang nggak follow banyak, tentang apa namanya quotes pagi. Iya. Dan sekarang merebak itu dok, yang quotes dan quotes tentang psikologi. Makanya mereka membahas tentang narcissistic personality misalnya, ataupun yang kemarin sempat bahas tentang borderline personality. Ya, BPD ya. Nah, itu Kak, coba kalau zaman milenial dulu. Enggak bisa. Nah, jadi poinnya adalah kekuatan media sosial itulah yang mendesain cara pandang tentang mental health ini menjadi muncul, menjadi berbeda. Mereka itu sangat familiar dengan istilah-istilah kesehatan jiwa para Gen Z ini. Saya nggak tahu nih Alpha, karena Alpha belum banyak yang datang, paling itu tadi yang ADHD. Tapi yang terkait ini masih belum banyak penelitian nih kalau Alpha, teman-teman yang di rumah ya. Cuman kalau Gen Z ini udah banyak penelitiannya. Yang muncul itu. Nah, terkait gangguan kepribadian. Nah, ini yang harus diwaspadai. Jangan lakukan self diagnosis. Betul, self diagnosis. Terkadang cuma main cek di website atau apa gitu, ada link apa, cek, wah saya bipolar, wah saya BPD. Nah itu yang membuat akhirnya kita melabel diri. Jadi kayak gini, jadi kayak nggak kena penyakit mental nggak keren gitu, jadi ya benar kan gitu. Aku ada GERD nih kayak gitu. Iya, aku ada kayak gitu, ada anxiety nih gara-gara GERD, padahal lupa makan. Kena mah dia. Galau-galau gak makan kena lambung. Ujungnya dibilangnya GERD padahal biasanya. Iya enggak, kalau GERD itu kan ada kriteria Romia ya. Itu sebaiknya diperiksa sama teman-teman di penyakit dalam ya, dipastikan itu, dan targetnya 2 bulan udah beres. Kalau GERD sampai 1 tahun tuh apa? Pasti ada sesuatu di belakangnya. Kebanyakan gitu nongkrong di kopi shop sih. Bisnis kok. Iya, ternyata dia ini barista ternyata. Padahal nyicipin dulu. Iya, nyicipin dulu. Kena GERD terus. Jadi kalau bicara mental health ya memang itu. Dan kalau kita bicara gangguan kepribadian, itu ngobatinya susah.
Nah ini ngobatinya ini susah. Kenapa? Susahnya itu kenapa? Jadi beberapa literatur untuk gangguan kepribadian itu butuh waktu sampai di atas 10 tahun. Terapinya nggak pakai obat aja, obatnya dosisnya kecil banget, tapi terapi namanya psikoterapi, terapi perilaku, itu yang diutamakan. Apa kalau misalnya yang BPD misalnya, yang borderline personality, yang kepribadian ambang, itu bahkan namanya ada dialectical behavior therapy, itu lebih kompleks lagi. Kalau di luar negeri itu dia harus rawat inap minimal 1 tahun. Oh, ya kan enak kalau di sana kan asuransinya cover kayak gitu kan enggak. Iya, mahal. Itu tuh gambarkan apa? Ini kepribadian. Lama ngubahnya. Nah itu pertanyaan, dokter, kalau gangguan kepribadian itu asesmennya gimana? Ada, nanti Di buku itu ya? ada kriterianya. Nah, kalau misalnya orang gangguan jiwa, mungkin nggak dia gangguan kepribadian juga? Bisa. Itu dikatakan 50% orang dengan gangguan kepribadian, gangguan jiwa, itu ada masalah gangguan kepribadiannya. Itu ada korelasi dengan trauma masa lalu. Kan betul sekali perjalanan hidup seseorang. Jadi tidak hanya trauma saja. Bilang kan banyak tadi kita bahas tentang bagaimana tumbuh kembangnya, bagaimana orang tuanya, bagaimana kan ada banyak faktor tuh. Ada biologi tadi, misalnya ada penyakit fisik. Bahkan ya kalau bisa kejang, itu squealingnya sampai dewasa bisa tuh kerusakan di otaknya karena kejang, epilepsi misalnya. Itu lama, perilakunya macam-macam tuh yang bisa muncul. Itu otak. Terus ada pola asuh, itu mempengaruhi. Pola asuh, bagaimana dia tumbuh, ya bagaimana kehidupannya di keluarga, ada perceraian apa tidak gitu ya. Atau mungkin ada KDRT yang terjadi di rumahnya, yang dia lihat perilaku orang tuanya misalnya ada tindak kekerasan yang dia lihat di sana. Atau kalau untuk kasus suicide, dia melihat. Ada contoh berarti. Ada contoh di sana. Ini hampir sama kayak kejadian di 2019 ya. Ada kasus yang cukup tinggi di kabupaten di Pulau Sumbawa yang kami diminta turun. Itu ada remaja 15 sampai 21 tahun yang melakukan, ada 15 yang melakukan tindakan percobaan bunuh diri dan 5 yang berhasil untuk meninggal. Kita lihat ternyata kasus-kasusnya kalau dinilai sama Gen X atau Gen milenial, apaan sih gini aja gitu. Maksudnya stresornya itu ada yang HP-nya diambil. Cuma HP diambil gitu. Kalau kita milih gitu bisa. Tapi kalau tidak melihat hanya poin itu aja, kita runut ke belakang, ternyata problemnya dia ada di perjalanannya. Dia udah berpisah dari orang tuanya lama, kemudian tinggal hanya dengan, jadi banyak tuh. Dan yang paling berbahaya tadi tuh, contoh-contoh media itu, ternyata kasus yang pertama itu mempublish ada kayak apa ya, kata-kata terakhir gitu. Kemudian nah itu dimunculkanlah di media, dilihatlah sama korban-korban yang melakukan itu. Jadi copycat modelnya. Oke. Gitu. Nah itu yang agak rawan gitu. Apalagi tadi kita sempat bahas tuh, saya tanya Mas Dio akun IG-nya berapa? 1. Banyak yang tidak kedetek oleh orang tua. Jadi perilaku anak itu di akun pertamanya itu kan kalau yang Gen Z ya oke-oke aja gitu. Normatif lah. Normatif. Tapi begitu masuk akun kedua itu lain lagi tuh. Kayaknya di sini nggak ada yang nggak tahu nih. Masa sih? Yang punya second account siapa angkatan? Second account itu bukan. Itu memang karakteristiknya generasi itu. Kalau zamannya Mas Dio kan masih pakai, kalau misal dia lagi ribut sama ceweknya, dia masih nulis diary. Kayaknya bukan zaman saya aja kayaknya. Zaman kita kayaknya. Dear diary. Aku tuh sakit hati banget. Nah, itu gak gitu. Sekarang kan gak nulis di situ. Modelnya bisa di akun yang ketiga. Karena kalau di akun kedua itu ada close friend-nya. Oke. Yang orang yang mungkin bisa melihat, yang bisa accept, menerima dengan perilaku dia yang tidak seperti akun pertama. Berarti itu masih bisa jadi indikator untuk jadi Mas Dio kalau di follow sama Gen Z pakai first akunnya udah nggak usah GR banget. Iya aku di follow. No. Tapi karena agak bengong. Karena second akunnya belum nge-follow. Cuma tips untuk para ayah bunda milenial di rumah yang punya anak Gen Z atau Gen Alpha. Kalau mereka sudah diberikan izin, karena itu mainnya kan di usia 18 tahun ya. 17 atau 18 tahun kan harusnya ya. Tapi ternyata di SMP udah dikasih. Usahakan bahwa ayah bunda menjadi friend atau di follow di IG di first akun dan
second akunnya. Bagaimana dengan akun ketiganya dok? Kan gitu pertanyaannya. Akun ketiga ini lebih ke diary tadi. Dia kadang tuh tidak ada tidak ada followernya. Dia nggak follow apa-apa, tapi di situ ada foto-foto, kemudian dengan beberapa narasi untuk ventilasinya dia terkait sesuatu yang nggak nyaman buat dia. Oh, kayak gini lah kayak mungkin ya, kayak apa istilahnya substitusinya dia begitu? Bukan? Kayak diary. Jadi dia menulis tentang sesuatu hal. Ya kayak. Tapi ada kok, saya punya satu akun medsos yang kayaknya seluruh orang nggak ada yang tahu, cuma saya aja yang tahu. Saya punya itu. Ya itu untuk iya sih. Itu sejak kapan Mas Dio? Aduh, saya diolah. Tidak, saya berhadapan sama psikiater. Orang nyari, cari aja begitu. Karena second account itu namanya jauh berbeda dengan nama aslinya. Oke. Apalagi akun ketiga, sangat tidak terdeteksi namanya. Itu tuh cuma ini aja, fenomena saja, dan itu tidak menggambarkan bahwa Gen Z itu seperti yang selalu ceritakan. Enggak, mereka memang butuh banyak attention, butuh banyak perhatian, butuh banyak validasi, butuh banyak wadah untuk mengekspresikan dirinya. Sehingga yang paling paham tentang mereka adalah teman-teman mereka sendiri. Iya, jadi itulah salah satu konsep teman bicara sejiwa itu Mas Dio. Nah, iya. Kita latih mereka untuk jadi teman bicara setemennya gitu. Ini juga sama sih. Tadi saya udah cerita sama Pak Dokter ya. Jadi saya punya teman yang pada akhirnya saya paksa dia untuk berobat gitu ya. Karena saya yakin dia tuh orangnya baik. Yes. Gitu. Dan di momen itu kayaknya dia bukan karena dalam arti saya pengen jadi teman yang baik, bukan. Karena saya sayang aja gitu. Ketika dia besar dia nggak ada. Ketika dia besar dia banyak yang deket. Tapi ketika dia jatuh nggak ada yang deket. Dan nggak ada yang tahu kalau dia sampai terkena seperti itu. Akhirnya saya yang paksa. Kayak gitu. Seberapa penting teman bicara untuk orang-orang yang seperti itu? Anggapnya kita bilangin deh, caregiver deh. Gitu ya? Itu masuk caregiver bukan? Caregiver itu lebih berat. Caregiver lebih berat. Tapi kalau menjadi teman bicara itu Mas Dio udah jadi teman bicara sebenarnya. Teman bicara itu kan yang nanti akan mendampingi, menemani, memberikan advice yang tepat gitu ya. Teman bicara itu sangat penting. Kenapa? Karena tidak semua orang akan membuka sesuatu atau membuka dirinya kepada lawan bicaranya. Ya, tapi kalau teman bicara kita mempersiapkan orang yang akan menjadi teman bicara itu dengan beberapa modalitas teknik yang bisa untuk menjadi, kalau bahasa kita ya P3K ya kalau luka ya. Kalau itu namanya psychological first aid kalau bahasa kita di kesehatan jiwa. Itu mereka bisa untuk pertama itu melihat sebenarnya yang jadi teman bicara itu sedang dalam kondisi apa sih. Ini lebih ke lawan bicaranya gitu ya. Iya betul. Jadi kan misalnya Mas Dio ke saya gitu menjadi teman bicara saya. Mas Dio kan harus tahu ini situasinya bagaimana, apa yang terjadi, momennya bagaimana. Nah, kan kayak Mas Dio bicara itu momen kita melihat lebih jauh. Apa sih sebenarnya yang sedang dialami oleh teman bicara kita. Terus yang kedua mendengar lebih dalam. Nah Mas Dio kan pasti akan dengerin tuh. Oh iya. Bagaimana paham betul apa yang terjadi sama teman bicaranya Mas Dio kan. Mendengar lebih dalam itu kita nggak perlu ngasih dakwah di situ. Kita cuma mendengarkan saja itu bisa menyedot banyak problem bagi teman kita gitu. Mereka mungkin tidak butuh nasihat yang berlebihan saat itu. Jadi mereka hanya butuh didengarkan saja. Itu sebagian besar begitu. Karena solusinya memang sudah ada padahal, tapi tinggal perlu dikuatkan aja. Nah, saat kita mendengar lebih dalam itu banyak hal yang akan kita serap. Kita bisa mencatat beberapa problem yang mungkin. Nah, terkait terhubung itu yang sudah. Jadi kayaknya Mas Dio udah ikut kegiatan kita di teman bicara deh. Terhubung lebih dekat. Karena 3 elemen itu sudah dilakukan tuh untuk temannya. Terhubung lebih dekat. Jadi menghubungkan dia dengan tenaga itu melihat lebih jauh sudah dilakukan. Mendengar benar. Sampai detail tahu apa tuh perkembangannya. Kemudian mengajak dia untuk melakukan konsultasi untuk terikat lebih dekat dengan tenaga profesional. Nah, itulah konsep teman bicara itu. Nah, Gen Z kita ajarkan seperti itu Mas Dio. Cuma kan begini Dok, kadang-kadang ketika ada teman kita bicara malah adu nasib di mereka berdua. Saling, oh kamu masih lebih mending, saya loh yang adu mekanik di sini. ya itu yang memang perlu kita ajarkan di pembekalan. Karena memang konsep mendengar lebih dalam itu tidak
itu dilatih untuk tidak mengeluarkan sesuatu ketika lawan teman kita bicara. Dan setelah selesai itu kita nggak memberikan saran. Maksudnya saran menyimpulkan bahwa kamu enggak sampai di situ, tapi kita kalau memang bersedia, aku bisa temani ke tenaga profesional. Ya, kalau memang kamu butuh aku kapan aja kamu mau bicara, nanti kita buatin jadwalnya. Jadi konsep jadi teman bicara itu bukan assessment, mendiagnosis di tempat ataupun menasehati, tidak. Tetapi mendampingi. Karena itu yang lebih banyak dibutuhkan oleh remaja kita sekarang. Oke. Jam menit berapa nih? Berapa? 40. Oke, udah waktunya kita bertanya. Oke, silakan diminum lagi, Dok, enggak apa-apa. Entar penonton ada yang mau tanya Entar, oke. Jadi kita tuh buka sesi pertanyaan juga sebenarnya, Dok. Di media sosial ya, di apa namanya? Di Instagramnya RRI Mataram. Jadi kita wajib itu. Karena kita yakin bahwa pertanyaan-pertanyaan itu juga akan relate sama orang di luar yang enggak bisa bertanya. Oke, kita langsung buka aja pertanyaan yang pertama di sini. Kemarin kan kita belum punya pertanyaan seputar kesehatan mental. Oke, ada. Dok, gimana cara tracking calon kita itu mentalnya sehat atau enggak? Takut lihat berita-berita aneh-aneh. Ada yang dibakar suami dan lain sebagainya. Tracking ya. Tracking calon kita itu. Oke. Jadi sebenarnya ketika kita bicara continuum of mental health ya, continuum of care of mental health, bagaimana kesehatan jiwa itu dari sebelum nikah sampai kita meninggal itu semua aspek terkait kesehatan jiwa. Ini hal baik ketika akan menikah melakukan apa? Pemeriksaan. Bukan hanya pemeriksaan kesehatan fisik saja, tapi kesehatan mental juga. Apa yang perlu dilihat di sana adalah kepribadian. Ada tesnya. Oke. Nah, tes itu juga kita ajarkan kepada beberapa organisasi komunitas. Mereka diajarkan untuk melakukan pemeriksaan kepribadian sederhana. Ya, menggambarkan nanti bisa mengenali dirinya ataupun memberikan edukasi tentang apa sih yang harus diperbaiki, apa yang perlu diimprove, apa yang perlu dihindari dari kepribadian itu. Contoh misalnya ketika kita punya pasangan, kemudian ketika lakukan deteksi misalnya dia memiliki level neuroticism yang tinggi, jadi kecemasan, menghindar. Nah, itu yang perlu kita jelaskan. Bukan dia gangguan jiwa, tidak, tapi ada karakter. Contoh ketika dapat masalah, pasanganmu ini akan cenderung menghindar. Oke. Gitu. Nah, terus bagaimana? Itu yang dijelaskan. Jadi ada kelemahan bahwa Anda atau yang bersangkutan sulit untuk menghadapi suatu masalah. Terus apa yang harus dilakukan? Mempersiapkan diri untuk ketika ada masalah. Berlatih dulu kapasitas mentalnya. Oh, gitu. Iya. Kalau nggak salah ya, sekarang orang-orang yang mau nikah kayaknya harus ada tes itu kalau nggak salah. Oh iya? Kalau nggak salah ya. Kalau dulu saya sempat gara-gara muncul itu, saya sempat tanya sama istri saya dulu waktu kita nikah, ada ini nggak? Nggak ada, kayaknya setelah kita itu. Jadi kayak orang yang mau nikah, ada nih kayak ibaratnya kayak kalau di Katolik ya itu ada khusus nikah. Betul. Jadi ini pemerintah kayaknya udah menyiapkan itu supaya nih menjaga yang kayak gini-gini nih. Yes. Ketika ada problem, gimana nih solusinya? Kayak itu kan udah ada tuh kayak itu. Ada. Dan memang harusnya sih bisa seperti itu ya. Selain kita bisa misalnya melakukan konsultasi kepada pembimbing apa ya kalau bahasa kita ahli keagamaan ya, untuk melihat bagaimana sih sebenarnya pernikahan itu, bagaimana ke depannya, apa konsep sebenarnya pernikahan menurut agama kita tuh apa gitu, kan itu bisa ditanyakan begitu, karena menikah itu perlu persiapan, bukan hanya sekedar catering dan gedung saja gitu. Jadi benar disiapkan. Kenapa? Karena yang menikah ini kalau saya lihat range-nya itu kan banyak menikah dini ya. Banyak di usia muda yang kadang mentalnya belum siap, tapi fisik udah oke gitu, tapi mental belum oke sebenarnya. Jadi kalau konsep pernikahannya belum jelas visi misinya gitu. Nah, itu yang mungkin bisa dilakukan. Jadi kalau ditanyakan gitu, bisa nggak kita ngetit? Bisa aja, tinggal datang aja ke layanan kesehatan mental. Kamu bisa datang ke psikolog, kamu bisa datang ke rumah sakit jiwa untuk melakukan assessment dan discussnya tuh kayak apa kalau konsultasi dengan ini. Nanti modelnya terpisah. Si calon suami bagaimana, si calon istri. Jadi nggak digabung begitu. Oh oke. Ntar begejo. Itu yang kita hindari. Jadi udah gedung udah jadi malah nggak jadi nikah. Nggak jadi nikah, udah BP lagi. Apa yang harus diperbaiki? Jadi yang dilihat bukan kepribadian istrinya, tapi ke diri sendiri.
Ngerti maksudnya? Iya. Jadi kalau tadi yang nanya mungkin perempuan nih, dokter saya bisa tahu nggak cara ciri kepribadian suami saya? Enggak, dia yang akan harus menceritakan kepada pasangannya, bukan dia dapat dari dokternya. Oke, berarti sebenarnya bukan kita yang tahu ini apa istilah sifat pasangan kita harus mengetahui sifat diri kita sendiri. Kita sendiri dulu, kemudian kan nanti kita saling mempelajari satu sama lain gitu. Oke. Ini nih soal pernikahan nih banyak Gen Z yang nggak mau nikah katanya. Iya, saya Karena pernah baca itu. Iya, karena melihat contoh di belakangnya, generasi belakangnya, mana sekarang kita milenial ya, banyak yang divorce, banyak yang cekcoknya milenial sekarang dipublish masalahnya, itu yang buat Gen Z jadinya ini kayak gitu. Gen Z seperti itu dan salah satu yang sering dimunculkan terkait mental health adalah ketika aku tanya saya di praktek, banyak yang mengatakan latar belakang kenapa mereka sampai self harm misalnya ya karena melihat ada KDRT di rumah dan ada problem broken home di rumah gitu. Tapi saya bilang di awal tadi, broken home itu bisa diperbaiki. Kan ada orang yang harus mengambil peran di situ. Iya. Jangan dibiarkan. Banyak nih pernikahan nih lagi. Kayaknya kita buat sesi lain lagi deh nanti setelah ini ya. Karena gini, banyak orang yang takut untuk berpisah karena alasan anak. Nah, iya kan? Padahal hubungannya sudah tidak susah untuk diperbaiki, cuma karena melihat anak. Nih karena anak nih saya bertahan. Banyak loh alasan yang kayak gitu, padahal ada ya yang saya bilang jangan pernah bertahan karena anak. Karena anak punya jalannya sendiri. Cuma ada yang bilang juga ya kita memang benar harus karena anak. Karena kalau ketika anak tumbuh besar tanpa kehadiran orang tua yang lengkap, ya gitulah kayak gitu ceritanya. Iya, kita perlu lihat ibu, ayah, istri, suami itu kan beda ya. Iya. Benar, ibu, ayah, istri, suami. Kan beda. Iya, jadi ketika misalnya karena dalam beberapa teori psikiatrik itu perpisahan itu bisa juga menjadi sebuah solusi. Gitu. Ketika misalnya ada hal yang memang tidak bisa dilanjutkan kembali, misalnya ada KDRT atau ada patologis habit yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang menyebabkan seseorang untuk berpisah. Nah, tapi itu tidak menghentikan peran dia sebagai seorang ayah atau seorang ibu gitu. Iya. Itu yang kadang mungkin difahami terlalu dasar ya oleh ibu, biasanya paling sering itu ketika sudah dapat KDRT tapi masih tetap mempertahankan pernikahan. Saya mau lihat anak saya gitu. Iya, tapi dia lupa bahwa kesehatan jiwanya dia terancam untuk menjadi gangguan ke depannya. Nah, itu yang perlu dilihat. Jadi kalau ada yang bertanya gitu, ya semua keputusan ya tergantung suami istri tersebut gitu. Apakah dia akan menjadi ayah ibu dengan status masih suami istri, atau dia akan tetap menjadi ayah dan ibu dengan status berpisah gitu. Betul. Ya. Berat nih. Oke, pertanyaan kedua. Kalau lagi stres bawaannya mau makan terus, ada gak sih pelampiasan stres yang gak ngabisin duit? Olahraga. Sangkara yang luas loh. Sangkara yang luas. Udayana lagi bagus-bagusnya. Naik turun teras Udayana tuh. Iya. Dan inget ya, kalau untuk lari tuh gak perlu harus sepatu yang mahal-mahal loh ya. Sebenarnya dokter begini enak nih, ada sponsornya. Nih sepatu yang mahal. Langsung muncul sponsor di sini gitu. Kita bahas olahraga. Iya, enggak mesti mahal kan ya. Enggak mesti. Ya jalan kaki kayak gitu ya. Oke. Ini mana lagi nih? Ini rame nih. Bener kan rame? Siapa lagi yang tanya nih? Pilih sakit jiwa, sakit gigi atau sakit gigi, Dok? Keterlaluan Anda yang bertanya. Iya, kita itu pilihnya sehat, enggak sakit. Jelas ya. Enggak, bukan pilihan, ini sakit itu bukan pilihan ya. Oke, Dok insecure lihat berita pemimpin Ponpes berbuat ke santrinya. Jadi khawatir salah milih sekolah buat anak. Ya, tapi intinya itu kan oknum ya. Dalam aku nggak bisa nyentuh karena aku bukan ahlinya ya. Dalam agama, di agama manapun tidak ada boleh melakukan itu. Tapi itu oknum. Jadi kita nggak bisa main general seluruh Ponpes akan seperti itu atau seluruh pemimpin Ponpes akan melakukan hal seperti itu. Kita nggak bisa general itu. Tapi yang paling penting adalah peran kita sebagai orang dewasa. Peran kita sebagai orang dewasa itu bukan melepas anak kita begitu saja, tapi melakukan monitoring juga secara berkala, walaupun dia tinggal di Ponpes.
Nggak bisa seorang ayah atau seorang ibu cuma lepas di ponpes, udah nanti tiba-tiba 3 tahun setelah tamat tiba-tiba jadi mama dedeh misalnya. Kan nggak gitu. Iya, Jadi iya. tetap peran orang tua itu tetap ada walaupun dia di pondok. Tetap. Jadi evaluasi kepada anak selama dia mondok itu tetap harus dilakukan. Apa saja kegiatannya, belajar apa saja, bagaimana tumbuh kembang mentalnya, itu kan harus dipantau sama orang tuanya. Nggak bisa orang tua cuma nyari duit, ngasih ke pondok, beresin nih, didik anak saya 3 tahun, nanti keluar-keluar saya mau jadi anak yang baik. Nah itu pernah ada kasus tuh, seorang ayah datang tuh ke praktek karena lihat anaknya ngedakwahin dia di rumah. Dulu anak saya tuh patuh banget sama saya dong. Tapi pulang dari pulau seberang gitu, dia balik, saya dikatain begini begitu nih, ini gangguan kayaknya anak saya dok. Saya bilang, lah anak bapak tumbuh sama siapa? Dia diem dulu, sama guru-gurunya di sana. Nah kan nggak tumbuh sama bapak, maka dia akan menjadi sesuai dengan role model yang dia lihat. Makanya orang tua jangan lepas, walaupun di pondok datang misalnya seminggu sekali, ya. Ketemu, diskusi. Kalau kan ada fase libur tuh. Fase libur jangan anaknya dikasih HP. Ya kan kadang di rumah tuh anak apa ya kayak balas dendam ya. Sabtu Minggu dikasih handphone. Wifi unlimited di rumah. Wah gini. Waktu pulang itu adalah fase evaluasi, fase kebersamaan sama orang tua. Jadi kelekatannya nggak hilang. Itu jadi banyak orang tua yang lepas di situ. Lepas kenapa? Merasa bahwa ketika sudah bayar iuran pondok dan dia dididik oleh orang-orang yang mohon maaf berakhlak baik gitu, tugas saya selesai gitu. Enggak gitu. Tetap harus dievaluasi. Malah harus ada kedekatan emosional antara anak dan harus. orang tua. Iya. Kelekatan itu nggak boleh lepas. Nah itu sehingga kalau yang tadi itu oknum, kita nggak bisa generalize itu. Oke. Case close. Case Ya. close. Kemudian secara medis kecanduan, ini juga nih. Secara medis kecanduan nonton porno itu masuk gangguan mental atau enggak dok? Ada tips supaya berhenti? Yes. Mekanismenya sama. Jadi segala bentuk kecanduan itu gangguan jiwa. Oke. Rokok termasuk? Kalau wah iya dong. Kan ada metodenya sampai ya anggaran negara untuk iya. Sampai, gede loh. Coba yang viral Menkes mengatakan 10 triliun tuh penyakit gara-gara ya itu maksudnya berapa banyak metode yang digunakan. Cuma kan kita lihat sekarang konsepnya apa? Kita nggak usah bahas rokok ya guys, sensitif. Iya sensitif. Oke kita bahas porno nih pertanyaannya. Ya itu. Nah kalau ini masih enak nih, masih ringan kita bahas nih. Kalau rokok agak susah. Pornografi itu hampir sama dengan narkotika. Ya kan? Oke. Dia mekanisme untuk nagihnya itu sama. Tetapi ini lagi, nah ini penting, untung ada yang nanya ini. Aku cuma mau ngasih tahu, mungkin ini ada platform yang cukup besar. Gini, di media kita selalu lihat tuh, ada perilaku menyimpang, perilaku kriminal yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya. Iya, oke. Ya, itu nggak mungkin jatuh dari langit perilaku uncontrol itu. Yang kemarin juga yang ibu sama anak ya kalau nggak salah ya. Nggak mungkin jatuh dari langit perilaku yang seperti itu. Ada referensi yang dia lihat, yang dia tonton, yang dia dengar. Itulah makanya berbahayanya kecanduan pornografi itu. Ya sehingga apa? Adab kita itu sudah jelas tidak diperbolehkan hal-hal seperti itu. Tapi ada di luar Indonesia atau di luar kampung kita atau di luar bangsa kita kan ada yang memperbolehkan hal-hal seperti itu. Yang dilihat, yang disaksikan itu men-trigger imajinasinya untuk menjadikan dia kenyataan di dunia. Itulah yang bisa memicu. Nah, kecanduan itu juga bisa menyebabkan perubahan dari perilaku. Padahal kan sudah diblok sama Kominfo. Tapi di X banyak tuh. Di Twitter. Tolong untuk iya mana Elon Musk mau melegalkan lagi. Nah itu berarti kan kalau memang itu akan dilegalkan. Wah kita negara harus sudah blok itu. Aplikasi itu gak boleh masuk di Indonesia. Dampaknya apa? Satu kejadian itu juga itu kan fenomena gunung es. Oke. Ini gini. Kalau misalnya kita lihat dampak secara perilaku ya terjadi tindak asusila ke anak-anak dan lain sebagainya. Nah,
ke fisik deh dok. Ini kan nggak kayak misalnya narkotika kita kelihatan nih. Kelihatan nih sakau-sakaunya gitu ya. Muka-muka sayunya gitu ya. Kurus-kurusnya cekung di pipi gitu misalnya ya. Nah ini kalau kecanduan porno ini kan nggak kelihatan secara fisik. Kalau dia misalnya menyembunyikan itu ya. Tapi kalau sudah kecanduan kan tapi saya yakin maksudnya gini, saya yakin pasti ada yang sisi sakitnya di badan gitu tuh. Mekanisme hampir sama. Karena kerusakan di otak depan namanya prefrontal cortex itu untuk pengambilan judging keputusan itu akan terganggu untuk orang-orang yang kecanduan. Di otak depan ya. Itu kecanduan. Apapun itu. Lebar nih. Sabu, nggak boleh nyebut itu. Ya nggak apa-apa. Ya gitu. Contohnya pokoknya narkotika ya. Narkoba. Kemudian tadi kita sudah bahas tentang apalagi tadi ya, judi. Itu kerusakannya, patofisiologinya atau alur kerusakannya hampir sama dengan pornografi tadi. Apa tadi yang di depan? Prefrontal cortex kalau bahasa otak depan lah. Otak depan. Itu kerusakannya hampir sama. Itu kan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan. Jadi kadang begini, saya suka ngebecandain gitu ya. Jadi ada beberapa pasien saya yang rehab, saya suka bercandain tuh. Kalau kamu misalnya, saya kasih makan sesuatu yang haram. Kamu makan gak? Oh gak boleh dok. Haram. Kayak gitu. Gak boleh lah gitu. Tapi kenapa narkoba kamu pakai? Kan sama, gak boleh juga haram. Dia diam. Tapi setelah saya gali-gali, ternyata doktrin kita yang kurang. Dari kecil, seseorang dikasih, itu sudah dibiasakan untuk tidak boleh makan makanan yang dalam Islam kayak misalnya babi, alkohol dan sebagainya gitu ya. Betul. Itu kan disebutkan di awal. Nggak ada tuh edukasi alkohol. Coba lihat deh. Jarang. Yang banyak itu adalah babi. Itu firm. Coba tanya nini kita itu. Nggak boleh babi, haram babi. Pembahasan tentang narkoba tidak ada. Jadi doktrin dari kecil tuh nggak ada. Doktrin tentang pornografi nggak ada tuh dari kecil. Doktrin tentang judi online nggak ada tuh dari kecil. Sehingga apa? Di alam bawah sadarnya kita itu masih bisa menerima sesuatu yang selain yang makanan yang haram. Padahal sama dari aturan regulasi tentang agama ya gitu. Nah Islam ya lebih Islam gitu. Ya. Gitu Mas Dio. Nah ini tipsnya tips saya berhenti dari kecanduan porno. Kita harus lihat apakah Mas Dio memang mau berhenti. Itu ada namanya stage of change, level keinginan untuk berubah. Kalau Mas Dio nggak pengen mau dibawa sama istrinya ke kita, nggak akan bisa. Itu namanya fase prekontemplasi, fase memang tidak pengen untuk berubah. Jadi harus dilihat betul. Kenapa? Yes. Tapi kalau misalnya begini dok, dia pengen ini kan ada sisi sakaunya di sini. Dia pengen sembuh tapi sakau. Kalau itu bisa. Jadi dia ada keinginan saja, itu udah masuk fase kontemplasi namanya. Jadi dia sudah siap untuk menerima edukasi. Gitu. Ya. Dan karena kerusakannya di otak, maka dia akan menggunakan otak. Obat. Gak connect nih. Enggak, maksudnya karena dia ada perubahan di struktur otak, hormonnya, maka dia akan menggunakan obat juga. Gitu. Tapi selamanya dok? Enggak. Kan ada terapi lain, ada psikoterapi, ada terapi perilaku. Sayangnya di rumah. Kenapa? Bukan, lebih ke neurotransmitter. Kayak hormon gitu. Ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi. Nah itu sayangnya di RSJ belum ready untuk rehab terkait itu. Yang non substance ya. Yang substance itu atau yang zat itu ada. Tapi yang non substance kayak judi itu belum ada. Bangsalnya ya. Kalau yang yang sabu gitu ada 3 bulan dia dan bisa dengan BPJS gitu. Kalau ini lebih kepada bisa cuma rawat jalan, bisa di RSJ. Oke. Bagus nih. Karena nggak kelihatan soalnya orang yang kecanduan sama nggak. Gitu. Mungkin kalau secara perilaku mungkin bisa ya kalau misalnya emang udah over ya. Tapi kalau misalnya dia perilakunya dia masih bisa nutupin, susah itu kelihatan. Ternyata dia kecanduan gitu. Ciri-cirinya salah satunya itu berarti dok ya. Dalam pengambilan keputusan berarti. Pengambilan keputusan. Dia nggak bisa mengendalikan baik buruk. Nggak bisa membedakan mana baik yang buruk gitu. Ya coba aja contoh. Iya nggak baik porno masih ditambah gitu. Iya. Dan itu akan menyebabkan perubahan dari banyak hal. Ya, keluhan-keluhan perilaku seksualnya juga akan
terdampak. Oke. Panjang tuh Kok bahas. serius kalian? Para pria, Terdampak. Oke. Boleh lah nanti kita bahas sesi yang lainnya nanti. Ceritain pengalaman menarik menangani pasien dok. Yang menarik, aneh, dan paling banyak ditemui. Kalau saya sekarang lagi banyak untuk Gen Z ya, terkait self-harm. Yang dulu yang membuat saya sangat takut itu kan tentang pertama kali membahas tentang smartphone addiction, kecanduan HP. Itu dulu di tahun 2019 itu belum banyak. Jadi saya pertama kali untuk edukasi itu di SMP 13 kalau nggak salah itu. Saya pertama kali itu diminta sama ibu-ibu istri-istri dokter tuh. Dokter, apa nih bahas yang lagi ngetren sekarang? Saat itu lagi ngetrennya tentang game online addiction atau kecanduan. Jadi bahas itu. Baru bahas itu di minggu depannya tuh ada datang pasien yang itu tadi. Jadi dia ndak mau lepas dari guling dan tangannya begini terus ya. Padahal udah nggak ada. Itu udah ke perubahan perilaku ke gangguan jiwa berat. Nah itu yang membuat saya, waduh ini kalau gini udah berbahaya nih. Kalau nemu satu, berarti banyak hal ya, banyak kasus yang lain yang ada di masyarakat. Ada kemungkinan lainnya berarti. Betul, sehingga mulai dah saya suarakan itu. Nah cuman kalau di tahun 2024 ini saya lebih banyak areanya di Gen Z terkait self-harm, kemudian terkait kemampuan mereka ketika untuk beradaptasi dari tekanan yang datang. Dan fokusnya banyak di situ. Tapi kalau yang kasus-kasus yang unik, saya mohon maaf karena banyak di area forensik ya, saya banyak di kasus-kasus kriminal gitu. Ya itu tuh serem-serem sih. Kasus-kasus kriminal, kasus pembunuhan, itu banyak sih dapatnya di sini. Kasus pembunuhan, kasus yang pelakunya adalah orang dengan gangguan jiwa. Tapi yang kita diminta yang bekerja sama dengan dinas kepolisian untuk itu. Cuman yang lagi sedang saya garap mau ke depan ini kasus kasus kekerasan kepada perempuan dan perlindungan anak. Ini lagi sedang coba kita mau desain nanti direlatekan dengan kegiatan dengan remaja. Oke. Ini menarik nih. Berarti yang kayak misalnya forensik berarti dokter menangani pelaku-pelaku yang terindikasi gangguan jiwa. Ya, betul. Karena teman-teman di bidang hukum dan kepolisian kan dalam KUHP kan seseorang itu tidak bisa dipidanakan ya. Apabila dia apa dia mengalami gangguan jiwa. Ini nih karena ya banyak ya. Kalau misalnya kita lihat di media sosial ya, ketika kita lihat dia gangguan jiwa gitu. Padahal kejadiannya udah besar. Apakah itu memang dia gangguan jiwa karena emang benar gangguan jiwa atau dalam tanda kutip nih supaya dia terbebas dari hukuman itu. Ya, itulah makanya teman-teman di kepolisian menghubungi kita untuk melakukan assessment, pembuatan visum. Itu sebagai alat bukti di pengadilan. Tapi jangan salah, orang dengan gangguan jiwa berat bisa di proses hukum juga. Jangan salah. Jangan cari alasan. Jangan salah, karena mereka juga harus kita lihat ketika melakukan itu. Dalam kondisi sakit apa tidak, itu assessment, ada 14 hari kita lakukan evaluasi itu. Panjang prosesnya. Oke. Nih ada lagi pertanyaan nih, kayak pertanyaan terakhir nih dari netizen ya. Siap. Saya sering banget marah meledak-ledak padahal masalah yang sepele. Apa saya bipolar? Oke. Wah ini tadi kita sempat bahas ya. Jangan tiba-tiba mendiagnosis diri sendiri. Okay. Konsultasi dulu, assessment dulu. Marah-marah itu kan itu kayak fenomena gunung es, Mas Dio. Kalau kita marah itu ujungnya itu coba lihat di bawahnya. Ada sedih, ada merasa tidak diperhatikan, ada diabaikan, ada cemas, ada banyak banget yang muncul dalam bentuk marah jadinya. Oke. Nah itu perlu di-assessment lagi, kira-kira penyebab marahnya itu apa. Karena banyak yang belum selesai di bawahnya itu, makanya seseorang marah. Sama kayak kasus yang membakar suami itu. Betul. Ya. Jangan lihat dari kasus depannya berarti ya. Kita harus lihat belakangnya. Gitu. Cuman itulah bedanya kalau orang kedokteran sama orang hukum. Kalau orang hukum kan lihat fakta hukumnya sekarang. Dia nggak peduli ada apa penyebabnya apa, kan dipastikan. Kalau memang dia bisa bertanggung jawab dengan tindakannya dia bertanggung jawab kan. Kalau kita orang kedokteran kan pasti melihat perjalanannya kenapa. Jadi biar lebih mudah untuk mengobatinya gitu. Biar lebih mudah kita. Kayak misal Mas Dio infeksi. Kan dicari penyebab infeksinya apa. Supaya lebih pas kita ngobatin. Jadi gak ada misalnya Mas Dio demam. Kasih obat demam aja. Tapi gak tahu penyebabnya apa. Di kedokteran gak gitu. Ketika Mas Dio sedih dicari penyebab sedihnya apa. Kita obatin di situ.
Oke. Gitu dah. Atau demam dicari penyebabnya apa? Apakah dia dehidrasi kurang minum, apakah dia infeksi bakteri, infeksi virus gitu. Nah itu dilihat, baru diobati. Kalau dia bakteri ya kasih antibiotik, kalau viral mungkin multivitamin diberikan, atau misalnya dia kalau dehidrasi ya tapi cairan. Jadi nggak guru kasih obat panas gitu nggak, kita cari lagi. Gitu. Oke. Itu ini lebih ke dokter kejiwaan berarti ya? Betul. Gitu ya. Oke. Nah, penonton ada pertanyaan? Nonton? Apa? Nanti editor tolong ditulis pertanyaannya. Apa? Nah, itu kasus ini gimana ini, Dok? Karena ya kita lihat banyak lah yang seperti itu. Waham tadi salah satu saya bilang ya. Betul. Tapi tetap harus di assessment dulu ya. Kita nggak bisa mengatakan seseorang itu ada gangguan apa tidak. Tetapi kalau misalnya di sebuah instansi ada yang gangguan misalnya kan perlu bisa tuh pimpinan tuh banyak banget tuh ke kita tuh pimpinan yang meminta dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa, ada beberapa kantor. Tapi kan gini, bukan nggak semua tapi banyak, Dok, orang-orang yang dalam arti sebenarnya dia itu terkena gangguan jiwa, cuma dia denial. Kan kalau untuk gangguan jiwa berat tilikannya atau insight-nya itu kan lebih banyak ke denial. Satu. Menolak. Jadi saya nggak merasa sakit ngapain. Atau mungkin ada yang ambivalensi. Oh enggak gitu. Tapi itu mulai ada tapi-tapinya. Bahkan ada lain, saya begini kan dibikin sama si dia. Nah, ada kayak unsur-unsur magic-magicnya jadi gitu ya. Insight-nya memang tidak tinggi. Beda halnya ketika sudah mendapatkan pengobatan. Nanti kan akan berubah dia setelah pengobatan. Insight-nya akan berubah. Jadi dia saya memang ada problem ya dan saya memang butuh pengobatan. Nah, jadi pemahaman tentang penyakitnya itu kan tidak akan bisa didapat kalau dia nggak konsultasi. Cuma kan itu tadi masalahnya itu denialnya itu. Kadang-kadang ayo kita enggak kok saya sehat-sehat aja gitu. Iya. Nah, kembali lagi ke poin yang 2 tadi. Distress and disability. Pada kasus-kasus gangguan jiwa berat yang merasa tidak nyaman itu orang sekitarnya biasanya. Iya benar, orang sekitarnya. Nah, ini juga nyangkut juga masalah kayak gini. Sebenarnya orang sekitar tuh udah sadar. Tapi pada akhirnya karena si orang ini dia denial gitu ya, kita mau ajak dan itu nggak bisa, itu berpengaruh nggak sih, Dok, ke mental orang-orang yang ada di sekitarnya itu? Kan nggak nyaman. Kalau ketidaknyaman dibiarkan iya. Itu kan bisa membuat tidak nyaman. Tapi kan itu ada peran, ada peran kita toh untuk ajak diskusi, ajak konsultasi. Itu fungsinya teman bicara itu kan. Ayo aku temenin. Cuman agak berbeda pada kasus-kasus yang sudah gangguan jiwa berat. Itu akan susah, akan sulit dia. Oke. Bedanya itu kalau yang teman bicara itu lebih bisa pada kasus ringan sedang. Itu lebih enak diajak konsultasi kan. Mau konsultasi kalau orang gangguan jiwa ringan sedang. Bahkan depresi pun bisa gitu loh. Tapi kalau sudah ODGJ nggak mau ngapain. Yang masuk berat itu ringan berat itu yang mana? Cemas. Itu ringan. Cemas, insomnia, gangguan tidur. Oke. Tapi kalau yang berat itu psikotik, ada halusinasi, delusion, waham kayak gitu. NPD, BPD itu masuk berat itu dia masuk sedang. Sedang ya? Sedang. Cuman memang lama. Skizo itu yang berat. Berat. Kalau gangguan kepribadian itu, kalau sudah kasusnya jarang sih sebenarnya ya. Maksudnya terdeteksi itu. Dia masuk berat kalau memang sudah sampai menyakiti dirinya atau orang sekitar. Saya ketemu ini loh kemarin. Hari Minggu yang 2 minggu lalu. Iya. Jadi saya ketemu di daerah waktu itu. Baru pulang umroh kalau nggak salah. Masa? Serius. Enggak, aku lihat di postingan ini di Facebooknya kan temenan. Jadi adalah salah satu pasien dari rumah sakit jiwa yang sekarang udah kalian ngobrol sama dia lebih pintar daripada kalian. Tapi udah sehat. Jadi kita mau hari Minggu, istrinya yang inget. Papa saya gini, saya bilang gitu. Istrinya gitu, aduh Pak Dio dia bilang tuh, akhirnya ngobrol gitu. Saya udah dibuatin outlet di rumah sakit dia bilang gitu. Malah kita sekarang lagi mendorong tuh ya Mas Dio supaya ada komunitas skizofrenia, peduli skizofrenia di NTB. Ini kan belum ada tuh satu provinsi yang belum punya. Mudah-mudahan dengan lihat ayo, apa yang Mas Dio bayangkan? Bisa diobati tuh. Bisa diobati. Dia skizofrenia tapi bisa diobati. Makanya saya bilang dia itu kita ngobrol sama dia lebih pintar daripada kita. Karena apa? Dasarnya dia emang pintar. Asli pintar orangnya. Ini rumahnya di
Enggak usah disebut. Iya. Enggak usah sebut ya. Oke, tapi dia pintar. Kenapa? Rutin. Obat rutin. Ya, obat rutin. Jadi Seumur orang hidup ya? bisa, iya karena kan problemnya di otak, Iya, kan kita bilang. Ah. Otak itu Otak dopaminnya itu yang terlalu wahamnya tinggi. itu Itu jadi yang tadi curiga misalnya ada kasus yang curiga waham ataupun misalnya tinggal dikasih obat, dia kan akan tertekan tuh. Jadi gejalanya, jadi dia bisa produktif lagi. Hampir sama kayak ngobatin kencing manis. Nah ini menyangkut dengan obat yang kayak misalnya kayak skizofrenia ini kan seumur hidup ya? Yes. Nah. Enggak, tergantung. Tergantung. Kalau misalnya dia kasus pertama, itu bisa remisi sempurna. Jadi bagus banget. Ya, tapi tentu saja tidak hanya mengandalkan obat. Aku bilang tadi kan, caregivernya harus bagus, support sistemnya harus bagus, lingkungannya harus support banget. Nah, terkadang yang bolak-balik ke RJ itu kan memang circle-nya yang nggak bagus. Oke. Nah ini menyangkut soal obat nih, ibaratnya mengkonsumsi obat dalam jangka waktu lama nih. Karena ada di stigma di masyarakat ketika kita minum obat kena di ginjal. Nah Iya, itu. Ya, jadi obat-obat psikiatrik itu dia kan masuk obat jangka panjang ya. Jadi kita di kedokteran itu ketika sebelum memberikan manusia obat itu diuji cobakan dulu. Okay. Diuji cobakan kepada hewan gitu ya, dengan izin tentunya. Setelah itu baru digunakan kepada manusia. Itu pun dalam proses penelitian yang panjang. Nah, obat-obat psikiatrik itu memang didesain untuk jangka panjang. Didesain untuk jangka panjang. Berbeda misalnya ketika menggunakan antibiotik, dia kan jangka pendek 5-7 hari gitu ya. Nah, obat jiwa itu dia didesain jangka panjang. Karena memang mekanisme kerjanya di otak dan sedikit demi sedikit. Gitu. Nah, berapa lama itu ada takarannya. Jadi dia tidak bisa masing-masing orang itu misalnya sekarang 6 bulan Mas Dio harus berobat untuk skizofrenianya atau depresinya gitu. Nggak bisa semua orang sama. Jadi ada orang yang memang terkait faktor-faktor resiko pendukungnya, faktor memperberatnya itu lebih berat, itu bisa lebih lama. Apalagi ada riwayat misal masuk rawat inap berulang karena gaduh gelisah, mengamuk, menyerang orang lain di lingkungan itu bisa lebih lama. Jadi kalau misal dia sampai 3 atau 4 kali dalam 1 tahun rawat inap bisa 5 tahunan minum obatnya. Tapi lama. Karena harus menjaga pengobatan itu tidak menghilangkan sesuatu tapi mengontrol sesuatu. Itu yang perlu di headline ya, di bold, mengendalikan sesuatu. Jadi hormonnya itu yang dikendalikan. Hampir sama kayak darah tinggi. Kalau kita nggak minum obat, terus perilaku nggak diubah, maka tensi naik kan. Perilaku nggak diubah, dia minum obat, tensi nggak terlalu naik tapi masih tinggi. Tapi kalau habit perilakunya diubah, pola makan, olahraga, kemudian kasih kan tensi stabil, bagus. Bahkan kalau udah bagus betul, obat bisa dilepas, bahkan dikurangi dosisnya. Begitu juga dengan skizofrenia. Terkadang yang tidak berubah adalah perilaku. Itu perilaku nggak berubah sehingga obat kita nggak bisa turun. Bahkan ada kecenderungan kalau memang perilakunya tidak diperbaiki, obat bisa naik lagi. Oke. Ini makanya saya bilang ke teman saya bahwa tolong obatnya jangan di skip gitu. Betul. Tapi tambah lagi Mas Dio, mumpung ada yang dengar, tolong obat-obat di puskesmas di sendiri. Nah ini layanan kesehatan nih. Ini sebenarnya menyangkut ke sini nih. Karena saya yakin udah 1 jam ya Mam ya. Udah oke ini. Sebenarnya gini, tadi kan juga dokter bilang di NTB belum ada layanan untuk skizofrenia ya. Komunitas ya. Ya betul. Oke. Komunitas. Terus obat-obat di puskesmas. Nah sejauh mana peran pemerintah kita terutama provinsi ya tentang orang gangguan jiwa ini, penyakit mental. Karena sekarang kan kebijakan lebih fokus di area stroke, jantung, dan cancer. Tapi data yang saya baca data Kemenkes, gangguan jiwa itu lebih tinggi loh penyakitnya daripada yang 2 itu. Penyebab kematian juga salah satunya tuh. Betul. Kalau kita kena stroke, nggak mungkin jiwanya nggak terganggu. Ya ada banyak hal depresi pasca stroke itu ada diagnosa juga. Betul, dampaknya lebih ke ketika misalnya kita terdiagnosis jantung pun itu perlu pendampingan psikologis atau psikiater di situ. Begitu kita terdiagnosis cancer, kira-kira bisa tidur nggak? Bisa berkurang nggak cemasnya? Bagaimana saya tinggal sekian kayak gitu jadi dampaknya itu. Jadi nggak bisa fokus hanya di itu saja, preventif, promotif oke lah gitu. Tapi kesehatan jiwa itu juga perlu mendapat perhatian yang penting. Makanya Dinas Kesehatan sudah melakukan banyak pelatihan Mas Dio untuk remaja itu, untuk peningkatan life skill training namanya, pelatihan untuk meningkatkan life skill menghadapi masalah di kehidupan pada remaja. Yang kita latih itu guru BK,
sama teman-teman pemegang program jiwa di puskesmas. Nah, ada. Jadi mereka itu sudah kita latih bagaimana melakukan konseling, bagaimana untuk pendampingan layanan kesehatan jiwa. Di puskesmas itu mereka juga sudah disiapkan senjatanya, obat-obatan sesuai dengan Formularium Nasional tahun 2023. Itu ada menurut undang-undang, menurut peraturan Menteri Kesehatan gitu. Nah, cuman yang sering menjadi problem adalah ketersediaan di layanan primer itu, sehingga perujukan masih banyak ke RSJ. Oke. Iya, banyak kan rujuk RSJ karena mencari obat itu yang tidak tersedia. Nah, harapannya kalau itu tersedia kan akses masyarakat menjadi lebih dekat. Kemudian lebih terkontrol dan lebih mudah. Kenapa? Kalau di RSJ itu jauh, terutama misalnya dari Lombok Timur, Lombok Tengah, KLU itu kan jauh. Sehingga menjadi kesulitan untuk memastikan obat itu masuk dengan teratur. Gitu. Nah, padahal itu sudah ada di masing-masing puskesmas namanya pemegang program jiwa. Itulah yang akan memantau obat, memantau perkembangan di rumah, memantau bagaimana kegiatannya, bagaimana pendampingannya gitu. Mengedukasi itu ada. Cuman problemnya nggak bisa kerja kalau gitu. Oke. Nah ini gini nih, ini kan kayak misalnya puskesmas. Di puskesmas ada nggak sih layanan ini gangguan jiwa? Ada. Ada ya? Kompetensi dokter kan sudah disiapkan. Kebetulan saya dosen juga di Unram ya. Jadi saya itu memberikan pendidikan untuk supaya dokter-dokter tamatan di FK itu memiliki kompetensi untuk melayani masalah kesehatan jiwa di puskesmas. Oke. Bukan dalam tanda kutip dokter umum ini ya? Dokter umum. Dokter umum ya. Dokter umum, bukan dokter. Kalau dokter spesialis jiwa memang jumlahnya terbatas kan, cuma 1.200-an sekarang di Indonesia. Di NTB berapa? Di NTB kita di angka NTB aja itu di angka 15. Karena sekarang NTT pada daftar ke kita nih, kan ada PDSKJ-nya kita di NTT itu ada 6 kalau nggak salah. Kita itu ada 15 atau 16. Yang kita sedang kirim sekolah ada 10. Oke, berarti jumlahnya masih sangat minim sekali. Iya dong. Jadi kalau kita lihat sekarang kan pertanyaannya banyak yang bilang, dokter kenapa sih harus pakai obat? Nah itu, ada yang bilang takut sama obat juga. Iya, pilihannya banyak. Cuma kan perbedaan kita kan kalau misalnya tadi olahraga itu butuh waktu yang cukup lama untuk memperbaiki neurotransmitter di otak dibanding obat. Jadi obat itu mempercepat, makanya dikombinasikan dengan itu. Selalu ada edukasi gitu. Kombinasikan supaya nanti ketika obat saya lepas, kamu sudah punya perilaku yang sehat. Terus yang kedua psikoterapi, merubah cara pandang, cara menjelaskan. Itu dalam proses pengobatan dilatih itu. Nanti ketika obat dilepas, ya dia bisa mengendalikan emosinya, lebih bisa mengendalikan impulsivitasnya, jadi lebih tahan ketika ada tekanan masuk yang datang. Kayak gitu Mas. Oke. Tapi dalam arti sekarang kalau misalnya kita lihat dari sisi pemerintah sudah ada berarti sebenarnya ya. Sudah ada. Cuma belum maksimal aja. Belum maksimal ya. Dokter Fikri. Pak Kadis. Salam hormat Katuan. Saya sempat ketemu sama Pak Kadis waktu itu di mana ya? Waktu beliau lagi ngurus apa kalau S3 apa ya? Tesis ya? Udah doktoral beliau. Iya waktu beliau waktu beliau mengurus itu saya sempat ketemu. Sekarang juga mau ngembangkan nih sama kebetulan beliau kan ketua. Boleh nggak sih bahas kan nanti gibah jadinya? Apa itu? Bahas kepala dinas? Nggak apa-apa. Kalau hal baik boleh ya? Boleh ya Pak Kadis. Jadi Pak Kepala Dinas ini sedang melakukan pengembangan kerjasama karena beliau juga ketua perhimpunan untuk hipnoterapi ya. Iya. Jadi supaya ada layanan itu di rumah sakit jiwa. Iya. Nah saya waktu itu bantu beliau pas di situ. Nah jadi kalau misalnya nanti ini kan misalnya kasus gangguan jiwa ringan, sedang yang memang tidak. Kan ada juga yang sensitif dengan obat yang tidak mau bisa memilih untuk menggunakan hipnoterapi tadi ya. Memang di RJ juga ada yang konsepnya mirip gitu namanya neurofeedback. Oh iya. Bagus tuh sebenarnya hipnoterapi. Waktu itu saya bantu Pak Kadis tuh pas hipnoterapi melahirkan. Wah, top. Disertasinya. Iya, disertasinya beliau. Keren. Saya buat rekamannya beliau. Keren. Saya belajar itu namanya progresif masa relaksasi. Beda sama ini ya. Itu juga dulu waktu di Bali. Itu untuk siswa. Jadi dia latihan ini untuk menghilangkan psikosomatiknya. Jadi kadang banyak sekali modalitas terapi yang mungkin belum kita kembangkan karena mungkin belum fokus di area itu. Oke. Nah ini sebenarnya penting nih, kenapa belum fokusnya di situ? Iya. Oke gini deh dok, ini karena udah panjang ya, udah 1 jam lebih kan ya mamnya. Ini deh,
supaya simpel gimana cara kita bisa ya minimal kita sadar lah dengan ini. Ibaratnya kita lepas semua stigma yang ada di masyarakat tentang wah kamu kalau ke RSJ nanti kamu bla 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 bla. Dia nggak tahu aja kalau ke RSJ itu bawanya ketawa, serius. Saya kalau ketemu sama dokter Diat sama psikolog-psikolog yang lain kayak Mbak Upit ketawa aja bawaannya. Iya. Menghilangkan stigma itu lagi gimana dok? Jadi sekarang itu untuk menghilangkan stigma satu intinya adalah bukan pada poin bahwa ketemu psikiater itu mohon maaf gila. Ya, bukan ke sana ranahnya sekarang. Tapi ranahnya bagaimana kita mendapatkan informasi yang jelas tentang kondisi kesehatan mental kita. Apakah tidur saya yang bermasalah ini adalah satu gangguan apa tidak? Apakah kesedihan saya ini merupakan satu gangguan apa tidak? Ya, itu pertama. Yang kedua, masyarakat juga perlu tahu bahwa ketika kita berkonsultasi kepada tenaga profesional, which is mau ke psikiater ataupun ke psikolog, itu untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang diri saya. Ya, kita bisa melakukan konsultasi di mana saja. Yang penting tenaga profesional. Supaya apa? Supaya jelas informasi yang didapatkan berdasarkan evidence based medicine kalau kita di kedokteran. Itu dasarnya kuat by research. Jadi sudah dibuktikan dan sudah dilakukan uji klinis sebelumnya. Uji coba sebelumnya. Jadi bukan berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan testimoni, tidak seperti itu. Jadi aman. Karena layanan di rumah sakit itu sifatnya pasien safety untuk keamanan pasien. Dan yang terakhir saya ingin mengatakan bahwa pergi ke psikiater tidak harus dikasih obat. Pasien atau kalian bisa memilih modalitas terapi yang lain. Jadi ketika ketemu dengan dokternya, dokter ada pilihan gak ketika saya tidak menggunakan obat, apa yang harus saya gunakan? Ada terapi jenis lain tidak? Banyak banget modalitas terapinya. Dan ingat, untuk sehat jiwa, pasca kita mengalami suatu gangguan jiwa, tidak hanya oleh dokter. Tapi kalian yang memiliki gangguan jiwa, berkolaborasi dengan dokter untuk sehat jiwa. Karena gak akan bisa merubah suatu penyakit atau memperbaiki perilaku kalian hanya dengan obat. Tetapi kalian juga harus memperubah perilaku sendiri di rumah. Mungkin itu Mas. Oke. Yuk, jadi kita harus sehat secara fisik dan sehat secara mental gitu dok ya. Pas. Demi Indonesia Emas 2024. Berapa? 2045. Oke dok, ada gak sih pasien yang udah masuk ini gara-gara gagal nyalek? Makasih dok.